Ibu Irma Mardiani ST yang telah memberikan informasi dan pesan kepada kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Materi yang kedua adalah materi BK yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Purkon SPD. Kepada Pak Purkon kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Kelas 12 TKJ akuntansi sehat? Oke, biar semangat. Kalau saya bilang SMK Bina Taqwa hebat, luar biasa, tepuk tangan, oke? Siap? Hebat, luar biasa, tepuk tangan. SMK Bina Taqwa hebat, luar biasa, dan tepuk tangan. Oke, kalau masih gitu ya pasti. Oke, SMK Bina Taqwa hebat, luar biasa. Oke, sepertinya tidak banyak yang saya sampaikan karena kurang lebihnya dari sebelumnya dari Pak Guri, Bu Irma juga materi sebenarnya sama dalam pengulangan. Nanti ada lagi dari pihak Semapren juga ingin membahas materi. Oke, kalau dari saya selaku guru pimpinan konseling sebenarnya juga di kelas kan juga sudah pernah materi tersebut, jadi hanya pengulangan saja. Tapi tetap harus diingatkan. Oke, panitia, next. Ini bisa di-play. Ya, jadi kita sebagai remaja SMK kita harus merencanakan karir setelah lulus SMK. Apa aja sih ini? Menurut versi dia ada 3. Lulus SMK, BMW, mobil Eropa, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Maka dari itu kalian kan di sekolah juga ada namanya pelajaran wirausaha. Itu juga akan terpakai nanti di kehidupan kalian, mungkin salah satunya. Oke, cukup, next. Sebelum ini ada ini ya, apa tadi awal? Oke, dunia pasca lulus SMK sangat beragam, tergantung pilihan tujuan masing-masing individu. Berikut gambaran umum. Jadi yang namanya remaja itu setelah lulus sekolah nggak mesti yang namanya, memang SMK itu diperuntukkan untuk langsung bekerja langsung. Itu SMK memang utamanya. Tapi pada kenyataan realita nggak semua. Banyak saudara kita, teman-teman kita, kakak kelas kita yang tidak langsung bekerja gitu. Yang pertama dulu contohnya langsung bekerja sangat dianjurkan. Banyak lulusan SMK memilih langsung karena SMK memang dirancang untuk kalian siswa keahlian praktis, mereka bisa bekerja di bidang sesuai jurusan. Dan bekerja juga nggak mesti di jurusan. Gitu. Mungkin di sini kalau saya tanya ada yang sudah mulai bekerja ya dari kemarin ketahuan lulus, maksudnya pengumuman tanggal 5 kayaknya udah mulai ada yang bekerja. Mungkin ada yang nggak hadir, apakah dia sudah bekerja? Belum, saya tahu. Ya. Karena itu penting juga mencari pengalaman, nggak mesti yang sesuai jurusan, apapun yang ada itu diambil saja selama itu yang baik. Selanjutnya melanjutkan kuliah. Di sini juga alhamdulillah sekali lagi beri tepuk tangan kelas 12 akuntansi kepilih diterima di perguruan tinggi. Tepuk tangan untuk Natasha.
Ya, Natasha kemarin ikut tes. Alhamdulillah dia diterima di perguruan tinggi PNJ ya, jurusan akuntansi. Semoga dengan kelulusannya bisa melanjutkan kuliah dengan baik dan dijalankan secara maksimal. Karena di sana masih ada kehidupan lainnya lagi. Selanjutnya membuka usaha atau berwirausaha. Mungkin belum mendapatkan pekerjaan, belum kuliah, tapi kita tadi kalau itu bilang ada teman kumpul, ayo kita coba untuk berwirausaha. Memang berwirausaha juga tidak mudah. Banyak orang yang jatuh bangun, berhasil, gagal, udah coba gagal. Cuman biasanya kalau orang yang udah sukses, kita lihat dulu backgroundnya dia berwirausaha, dia berhasil, tapi backgroundnya anak orang kaya. Kalau anak orang kaya ngomong begini, kalau gagal coba lagi. Coba kalau kita yang orang biasa, yang dananya sederhana, kita mau coba, gagal, duitnya nggak ada lagi. Makanya untuk para motivasi kita cek sesuai nggak, kita cari yang benar-benar dia meniti karir dari awal, kita cari ilmunya, kita ambil ilmunya. Kenapa orang yang dari nol, dari orang biasa bisa selancar dan sesukses itu yang penting. Apakah dia rajin berdoa, rajin sedekah, itu pasti dia punya ilmunya. Tapi kalau orang yang dia udah lahir udah kaya, ada contohnya kan? Dia ada orang lahir udah kaya, dia merasa dirinya berhasil. Caranya adalah jangan pernah menyerah. Padahal kalau dia gagal, tinggal pinjam, minta duit ke orang tua. Ada kayak gitu. Tapi itu setiap orang punya rezekinya masing-masing. Nah, ini bagi yang seseorang yang dananya terbatas, harus banyak pengalaman yang lebih luas lagi berarti. Selanjutnya nih, mengikuti pelatihan atau sertifikasi. Misalnya kalian setelah lulus di sini juga kemarin saya dengar ada yang berencana setelah lulus tidak bekerja, tidak berwirausaha, tapi ingin melanjutkan ke Jepang katanya tuh. Kita lihat nanti apakah bagaimana kemampuan dia punya niat, dia ikut pelatihan dulu. Kemarin dari pihak Jepang juga promosi, mudah-mudahan kita doakan juga teman kita yang ingin berkecimpung di pelatihan Jepang untuk lancar dan sukses. Kita beri tepuk tangan. Kalau disebutin kayaknya orang malu, nanti ada, kan juga. Oke, selanjutnya mencoba peruntungan di luar negeri. Nah, itu tadi juga. Cuma kalau kita harus banyak referensi, kita harus punya wawasan yang luas. Jadi nggak sembarangan kita kayak beberapa lulus SMK mencoba kerja di luar negeri. Banyak juga yang kayak di Jerman, di Belanda. Soalnya kadang di luar negeri juga ada yang membutuhkan tenaga dari Indonesia. Kayak di Jepang tuh kalau ditanya Indonesia itu terkenal dengan tenaga kerja yang baik, yang bagus itu dari Indonesia. Seperti itu, makanya boleh dicoba. Oke, habis ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut? Ingin kuliah, kerja, berwirausaha, jangan lupa hidup. Bagaimana itu? Bagus, gimana bagus? Mau kerja, kuliah, kerja, lanjut. Akuntansi, cara gimana saya lulus? Ada perencanaan planning? Oke, materi udah habis. Kalian sedikit tambahan sharing pengalaman. Jadi jangan berkecil hati. Misalnya kalian di satu angkatan nih ada yang udah kerja, ya kan? Tapi tahu-tahu nanti ada yang sudah menikah tiba-tiba. Kita nggak usah iri, nggak usah berkecil hati. Saya ingin sharing pengalaman bahwa teman saya itu dia baru menuju kesuksesannya di usia 40. Teman-temannya udah nikah, udah punya anak, nikah sama dokter. Nah, tapi teman saya ini baru menuju kesuksesan di usia 40. Di usia 40 dia awalnya
jadi Grab, jadi maksudnya dari Grab, habis itu ketemu pelan, jadi sebelum Grab dia udah coba ke sana ke sini buka usaha, semuanya kuliah udah dicoba semua, tapi terakhir dia coba Grab lagi, Gojek, ketemu customernya nyaman, order ulang, nah akhirnya dekat dengan customer, diajak kerja di tempat kerja, dapat jodoh. Nah alhamdulillah sekarang dia punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, tapi dia berkecimpung di usia 40-an. Jadi tiap orang kan punya rezekinya masing-masing yang berbeda-beda. Kalau bisa di usia muda, tapi sabar, karena rezeki orang kan gak sama. Banyak yang seperti itu. Baik, itu saja kurang lebihnya. Jadi semuanya jangan pernah berputus asa, perbanyak wawasan, komunitas itu penting, relasi itu penting. Jadi jangan di rumah aja, keluar cari teman, baca buku. Soalnya ada cerita, ada orang di toko buku maling duit, ada orang di toko buku maling duit. Padahal kalau dia maling buku, dia bisa baca buku, bisa lebih sukses daripada baca buku. Mendingan daripada yang ngambil duit buat dia makan. Kalau dia maling buku, dia baca, pelajari, bisa sukses karena buku tersebut. Ya tapi kalau bisa jangan maling. Baik, itu pesan saya. Akhlak harus baik. Kalian semua umat muslim harus bertakwa supaya jalan karir kalian, jenjang karir kalian bisa lancar dan sukses. Itu saja diingatkan selalu dari saya, otak boleh Jepang, pemikiran boleh secerdas Jepang, teknologi Jepang. Otak boleh Jepang, tetapi hati tetap Mekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucon.